instruksi bupati yang namanya Sikepakmas. Sikepakmas itu artinya, itu mungkin waktu itu kalian tahu, aksi ketahanan pangan masyarakat. Tujuannya apa? Untuk penanggulangan, untuk mengurangi yang namanya gizi buruk, stunting, miskin ekstrim. Itu memerintahkan kepada kita semua, ya, stakeholder yang ada di kecamatan, desa, BP3K, bersama semua tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok tani, KKNA, semua yang terlibat dalamnya untuk semacam aksi ketahanan pangan masyarakat. Apa itu di dalamnya? Yaitu kita harus membuat lumbung pangan secara swadaya di 2.334 catatan saya ini kelompok tani Sumba Timur. Saya pikir telepon kita pakai SOT ini, ya, kita sudah jelas di situ. Saling koordinasi, ya, tim leader lapangan BP3K, Pasang Penjuru, Bapak Camat dan semua tokoh-tokoh masyarakat di kecamatan dan desa. Membangun lumbung pangan artinya apa? Secara swadaya oleh kelompok yang bersangkutan. Satu kelompok misalnya 25 orang. Dari 25 orang itu mereka merencanakan dibina oleh penyuluh. Dia merencanakan oleh kelompok tani ini modelnya seperti apa di lumbung pangan, ya, secara swadaya. Dia punya isi nanti apa? Isinya apa? Sesuai yang mereka tanam di kelompok tani itu. Kalau dia padi, ya itu dia nanti lebihnya dia simpan. Kalau dia di ubi kayu dia simpan. Kalau jagung, apa saja komoditi yang dia tanam. Lumbung pangan ini terserah lumbung pangan dia punya model kayak gimana, besar kayak gimana, yang rencanakan adalah kelompok tani, dipandu oleh penyuluh dan dibangun oleh kelompok tani dan juga digerakkan oleh kelompok tani. Sistemnya bagaimana nanti kelompok tani lah itu 25 orang ini akan bisa memanfaatkan lumbung pangan itu. Misalnya dia kekurangan pangan, dia bisa pinjam dulu, nanti ketika depan dia kan bisa seperti itu. Manajemen pengelolaan lumbung pangan oleh kelompok tani. Nah disitulah nanti Bapak Ibu, ya, kita pemerintah ketika kelompok tani yang bersangkutan mengajukan usulan proposal di bantuan, salah satu indikator yang kita tanya adalah kelompok tani tunas makan misalnya sudah punya lumbung pangan atau belum? Belum Pak, kita mau rencana bangun. Nah Bapak bangun dulu, bantuan kita kasih dulu tempat lain yang sudah lumbung pangan, ya, seperti itu, yang sudah lumbung pangan. Tapi bukan hanya lumbung pangan doang, isinya tidak ada. Jadi di situ juga harus dengan isi yang betul-betul sudah di manage oleh kelompok tani yang bersangkutan. Nah ini salah satu syarat nanti untuk kita berikan bantuan. Lumbung pangan dulu Pak, ini kesepakatan kita bersama. Tidak bisa di tengah jalan tiba-tiba kita ada kelompok tani dadakan. Ya toh, harus melalui kelompok tani yang sudah ada dan yang masuk dalam aplikasi. Itu nanti itu. Dan yang berikutnya lagi itu menjadi alat ukur kita bisa menilai ini BP3K atau penyuluh di kecamatan itu. Misalnya di desa Tanamana, di desa Tanamana ada 10 kelompok tani. Berapa kelompok tani yang mengumpulkan itu? Kalau belum ada sama sekali, nah ini reward punishment untuk penyuluh bagaimana? Karena dia penyuluhnya, ya, tidak bisa mengeksekusi instruksi bupati. Tujuannya Bapak Ibu apa? Ini kita rancang yang lalu dengan teman-teman semua, dan Pak Bupati juga, untuk menghargai yang namanya bisnis pangan. Salah satu adalah ya lumbung pangan ini, terutama penguatan pangan lokal. Kemarin di Letis sejak 1 di Letis, kalau kita belajar itu di Letis kemarin di Desa Kedungan dan Komando, mereka secara swadaya dibantu oleh LSM, ya, membuka lahan dengan menanam 15 komoditi pangan lokal. Salut saya, ada dari Letis ini, Pak Ketika. Ya, saya akui campur 2. Ya, Pak Bupati senang sekali. Itu
Salah satu yang saya tidak tahu ya, pasti sudah ya. Saya tahu pasti yang lain sudah melaksanakan instruksi bupati. Tapi salah satu kemarin yang secara simbolis oleh Pak Bupati dan Ibu Bupati ketua timbulan adalah Didunga. Jadi Preng melaksanakan instruksi Bupati si Kepangmas secara swadaya. Nah ini juga Bapak Ibu semua, kita ubah paradigmanya. Paradigma ke depan, petani milenial, petani umum, adalah mereka yang di depan. Inisiatornya mereka, yang mengeksekusi mereka, kita kemarin hanya mendukung. Kayak kemarin secara swadaya. Saya lagi yang tanya, ini lahan yang kosong masih ada Bapak. Cuma kita mau ini tidak ada traktor besar. Nah, di situ kita hadir pemerintah. Traktor, lahan yang 50 hektar ada. Tinggi lagi sebagai kelompok tani yang tanam ini cabai. Dia tidak ngomong minta bantuan Pak, itu yang saya akui. Dia hanya ngomong bahwa ini saya olah, ini saya sudah jual begini. Saya yang petani lagi. Jadi bagaimana? Ya memang saya kesulitan air selama ini, selama ini. Dia tidak mengatakan dia dulu Pak, saya mau bantuan. Tidak. Dia omong dulu dia punya kerja. Langsung Bupati perintah, tolong lihat stok yang ada mesin pompa air kita bantu dan kita bantu. Nah seperti itu Bapak Ibu semua, itu yang namanya kita mengeksekusi apa yang sudah menjadi instruksi Bupati si Kepangmas. Ya. Kalau semua 2.334 kelompok tani di Sumba Timur ini 60% saja yang merupakan secara swadaya, maka ketahanan pangan kita di Sumba Timur ini bisa kita wujudkan. Contoh di bawah kepala begitu Kaleo, ya, ini kan padi banyak kan di bawah atau lebih. Ada 1.000 lumbung pangan saja. Satu lumbung pangan dia bisa simpan 500 kilo padi. Maka akan ada 500.000 kilogram padi di lumbung pangan. Ini menjadi stok pangan tahun 2023. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita Bapak Ibu semua, Bapak Kepala BPJK, KTMA, dan kita juga melihat kolam ikan. Kolam ikan itu dibangun secara swadaya Pak. Ya, pakai jali lagi, pakai sendiri manual ya Bapak ya. Manual. Dan ikan itu hasilnya sudah besar, itulah yang dipakai untuk memberikan makanan tambahan dalam mengatasi stunting. Artinya sudah jalan. Sesuai dengan instruksi Bupati sudah jalan. Nah kita tunggu, kita tantang ya. Kita tantang kelompok BPJK yang lain. Ya banyak BPJK yang semangat ini. Saya yakin pasti pulang itu pasti sudah kerja. Hanya masalah waktu saja ya, mungkin masih sibuk, masih ini. Saya yakin, saya selaku Pak Bupati, Bapak, saya BPJK, semua ini semangat semua Pak. Mereka bekerja keras. Mereka adalah petani, penyuluh BPJK yang mata telinga kita Bapak. Kalau istilahnya saya itu BPJK yang penyuluh adalah Kopassus di lapangan, adalah garis depan. Kalau tempur itu orang yang duluan. Tapi kalau tempur dulu, buktikan dulu kan. Kalau orang duluan kan bukan begitu. Tapi dia omong sini, buktikan dulu. Kalau belum ada hasil, saya tidak percaya. Saya Thomas juga. Kalau belum ada hasil ya, maksudnya mana? Tidak percaya juga saya. Jadi Bapak Ibu, saya tekankan lagi di sini, kita tidak hanya bekerja rutinitas. Dari tahun ke tahun itu rutinitas. Administrasi, pekerjaan, SPG, jalan keluar uang selesai. Mau jadi tidak jadi, walau-walau sudah. Saya pikir ke depan berpikir seperti itu. Kita harus berpikir out of the box. Ya, kita tidak bisa berpikir biasa-biasa saja dan bekerja biasa-biasa saja. Kita harus bekerja di luar dari yang biasa kita kerja. Ya, menghadapi tantangan tidak mudah. Orang bilang saya begini, memang tidak gampang. Siapa yang bilang gampang di bidang pertanian? Tidak ada yang gampang Pak. Ya, saya kenapa saya posting Bapak Ibu semua, supaya orang tahu bahwa kita partai ini kerja. Dari 3 kali ini kerja. Bukan gaya-gayaan, ngapain? Gaya-gayaan itu apa bisa gaya apa ini? Karena jelas perintah Bupati sama Bupati perhatikan penuh bidang sektor pertanian. Oleh karena itu, mari kita saling bergerak.
Saya 2 minggu berturut-turut, Pak. Saya gereja di tadi penelitian yang lalu, terakhir di yang lalu, yang 2 minggu lalu di Pulau Panjang. Saya minta Pak Pendeta, Bapak, suara petani itu dihimbau. Himbau. Pak Pendeta menghimbau untuk tanam kepada jamaah yang notabene sama pasal anak petani. Saya minta slot waktu 5 menit untuk saya ngomong juga. Setelah ibadah saya ngomong. Nah, waktu itu saya tulis juga itu saya ngomong. Sekarang kita juga lagi upaya untuk menggandeng ya, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, terutama kita di GKS, kita gandeng. Nanti di Romo itu kita minta bantuan juga ini banyak untuk memberi pemahaman kepada umatnya. Semua stakeholder bisa pakai. Ya. Dan yang terakhir adalah mengenai belalang. Kita mesti tunggu.